Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah Pak baik. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Pak. Ada yang tidak hadir atau ada yang sakit? Teman kalian ada yang tahu? Alhamdulillah Bapak lihat sehat semuanya ya, hadir. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walaupun dalam masa pandemi atau COVID-19 ini ya. Baik anak-anak, Bapak akan cek daftar kehadiran kalian. Di sini Bapak lihat sudah ada 27 anak. Nah, alhamdulillah berarti sudah hadir ya. Masih ada sekitar beberapa anak yang belum hadir, kita tunggu sambil berjalan belajar hari ini. Baik, alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, subtema 2, materi tentang tumbuhan dan adaptasinya dengan lingkungan. Baik, sebelum kita mulai, Bapak mau ada anak yang tadi sudah hadir untuk memimpin doa di sini, yaitu Bapak minta Bagus. Silakan Bagus untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bagus. Berdoa dalam hati ya, boleh Bapak. Tetap yang penting kita doanya jangan bercanda, tapi harus serius dan biar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini tanggal 26 ya, 26 Agustus, masih dalam suasana bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus ini ada satu momen hari yang cukup harus kita ketahui. Momen apa itu? Yang sangat berpengaruh untuk bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus itu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Apa sebentar Pak? Indonesia. Tahun ini yang keberapa ya? Indonesia merayakan kemerdekaannya? 76. 76. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan juga semangat kita dalam rangka mencintai tanah air kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka. Nih, Bapak akan berikan videonya, ikuti bersama-sama. Ya, sikapnya siap, tidak bercanda, nyanyi lagu Hari Merdeka. Sama-sama ya. Oke. Sudah kelihatan videonya? Pak. Ya. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Punya bangsa Indonesia merdeka. Sudah. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Yo, suaranya. Selama hayat masih hidup, Tak tetap mempertahankan Indonesia sedia membela negara kita.
Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa. Indonesia yang merdeka tak merdeka, selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia terhadap Indonesia, tetap setia negara kita. Aku kayak Weh. Oke udah. Kita tetap suaranya setia pertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, luar biasa. Hafal semuanya ya, anak-anak ya. Apa? Udah Ada yang belum hafal? Ya, ini harus hafal karena ini lagu sudah nasional. kita nyanyikan setiap tahun ya dalam rangka memperingati, bahkan setiap hari kita juga kalau kita mendengar ini kita lebih motivasi menjadi semangat lagi ya. Nah anak-anak, ternyata kita semua ini masih belum boleh hadir ke sekolah atau sekolah kita masih di dalam rumah atau melalui online. Kenapa Nana? Ada yang tahu? Karena masih PPKM, Pak. Masih PPKM. Betul. Ada lagi? Kenapa? Ada yang tahu lagi selain PPKM? Karena ada virus COVID-19, Pak. ada virus COVID-19. Oke. Ada yang tahu lagi yang lain yang bisa menjawab? Coba selain itu apa lagi? PPKM tadi bagus. Terus ada siapa lagi jawab? Ada virus. Kemudian apa lagi? Ada? Iya. Karena kita memang masih di masa pandemi. Nah, ingat kita harus tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan berapa M ini? 5M. Berapa M? 5M. M. Coba. Yang pertama apa M pertama ini? Memakai masker, Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak, jaga jarak. Yang keempat, dari kerumunan. Dan yang terakhir, membatasi Mobilitas. ya, membatasi mobilitas itu apa ya? Ada yang tahu? sesering Yo. mungkin tidak pernah keluar rumah. Iya, jangan sering-sering keluar rumah kalau tidak ada keperluan ya. Tapi kalau ada keperluan boleh, tapi tetap menjaga kesehatan ya. Keluar boleh. Ya anak-anak, jadi boleh, tapi harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Baik. Nah, sekarang perhatikan, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Bapak ingin baca dengan suara yang jelas. Yang pertama, Bapak lihat di situ ada Alvino. Coba tujuan pembelajaran pertama itu apa kita? Setelah membaca informasi tentang tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menjelaskan cara tumbuhan beradaptasi dengan cepat. Setelah melakukan Yang pertama ya, oke, terima kasih Alvino. Setelah membaca informasi tentang tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menjelaskan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Kemudian yang kedua, Bapak mau yang perempuan di situ ada Hadinar. Silakan Hadinar.
Setelah pembelajaran kita hari melakukan ini. pengamatan, siswa mampu membuat laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya dengan benar. Betul sekali. Jadi kita juga nanti akan melakukan pengamatan, tapi pengamatannya di sekitar lingkungan kita saja ya. Nanti di list itu ada tumbuhan apa saja, boleh anak-anak amati. Kemudian yang ketiga, Bapak mau yang laki-laki lagi, di situ ada Reza. Silakan Reza. Suaranya Reza masih belum jelas. Coba lebih dekat lagi kali ya, biar jelas. Silakan Reza. Setelah membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Kemudian yang terakhir, Bapak mau coba baca dengan suara yang keras biar kedengaran semua, yaitu Winoya. Silakan Winoya. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dan detail. Iya, nah anak-anak, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita lanjut, Bapak ingin bertanya nih. Kemarin kita sudah belajar mengenai mencari atau menemukan informasi penting dalam bacaan menggunakan kata tanya. Coba kata tanya itu apa aja ya? Siapa yang tahu sebut nama? Bagus Pak. Apa? Bagus, silakan. Apa bagus? Apa? Apa? Di mana? Terus? Kapan? Bagaimana? Mengapa? Oke, luar biasa. Betul ya? Bagus. Menjawab dengan lancar. Bagus ya, baik. Bagus. Pertama, bagus sudah bisa menjawab. Kemudian anak-anak, kemarin juga kita sudah belajar mengenai tumbuhan. Nah, kemarin tumbuhan yang kita pelajari atau kita bahas yaitu tentang tumbuhan apa? Ini nama siapa? Gufron, silakan Gufron. Teratai, Pak. Gimana Pak Gufron? Teratai, betul sekali. Nah, anak-anak, hari ini kita juga akan belajar, tadi siapa Gufron ya? Baik, Gufron dan Bagus sudah menjawab, yang lainnya jangan mau kalah nanti menjawab. Sebutkan nama dulu biar Bapak lihat siapa yang menjawab. Nah, hari ini kita akan lanjutkan belajar masih tentang mencari atau menemukan informasi penting dari bacaan dan juga adaptasi tumbuhan di lingkungannya. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan tayangkan satu lagu tentang adaptasi. Coba perhatikan, ini lagunya. Perhatikan lagunya. Ini lagu tentang adaptasi. Yes. Tidak terdengar. Tidak terdengar? Oke, perhatikan. Bentar, perhatikan di sini. Nah, ini biar lebih jelas lagi, perhatikan. Di sini ada video pembelajaran. Silakan anak-anak simak ya. Cara tumbuhan melindungi diri. Sudah terdengar anak-anak? Belum, Pak. Belum, Pak. Nah, tumbuhan. Ya, lihat tumbuhan tidak dapat bergerak. Nah, perhatikan tumbuhan beberapa penyesuaian diri untuk bertahan dan melindungi diri dari pemangsa. Perhatikan.
Cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa diantaranya 1. Memiliki duri, 2. Memiliki rambut halus, 3. Memiliki daun yang tajam, 4. Menghasilkan getah, 5. Menghasilkan racun. Nah, ini ada 5 cara ya. Yang pertama, cara melindungi diri dari pemangsa dengan memiliki duri. Duri pada tumbuhan terdapat pada batang atau buah. Pada batang contohnya, duri pada bunga mawar. Nggak bisa di screen. Yang kedua, pada apa ini? Duri pada batang bougainville. Kemudian, pada batang yang lainnya, rotan dan juga kaktus. Ya. Nah, perhatikan di sini ada kaktus, ada duri dan menempel pada batang kaktus. Ya. Perhatikan anak-anak, nanti akan ditanya materi dari video ini. Perhatikan, ada salak, ya, yang ada di pohon yang di batang. Kemudian ada putri malu, ya. Fungsi duri yaitu untuk melindungi diri dari pemangsanya, ya. Oke. Nah, yang kedua apa? Memiliki rambut halus. Salah satu fungsinya rambut halus adalah dapat menimbulkan rasa gatal. Ya. Kalau kita sentuh, mangsa akan menjadi gatal, ya. Ya. Videonya putus-putus. Ada pada tumbuhan jambu. Baik, Bapak sambil jelaskan ya, biar kalian paham. Bapak jelaskan, dengarkan suara Bapak. Taruh dulu piring kotornya. Mama. Ada yang ketiga, daun yang tajam. Ya. Contohnya apa? Yaitu pada buah nanas, kemudian pada lidah buaya, ya, dan juga di kaktus, ya. Nah, ini kaktus. Nah, duri pada kaktus itu untuk melindungi diri dan juga untuk beradaptasi, ya, di lingkungan yang kering, biasanya di padang pasir, ya. Nah, kemudian ada yang keempat, getah. Ya. Nah, baik anak-anak, itu tadi video tentang cara tumbuhan beradaptasi. Perhatikan anak-anak, dari video tadi, anak-anak boleh memahami dan mencatat. Coba buat satu pertanyaan berdasarkan video tadi. Silakan Bapak beri waktu sekitar 2 menit untuk membuat pertanyaan menggunakan kata tanya dari video yang anak-anak amati. Silakan. Yang sudah bisa dari video yang amati tadi menggunakan kata tanya, langsung angkat tangan atau sebutkan namanya. Nah, sebutkan namanya, langsung jawab. Oke, bagus. Bagus siapa? Coba bagus dulu. Baik, silakan bagus. Satu Bapak. atau semuanya, Pak? Satu kata saja. atau sepuluh kata, Pak? Satu saja, satu saja ya. kata tanya. Ya, membuat pertanyaan ya dari video yang Pertanyaan, tadi. Satu. Ya, silakan apa?
Mengapa tumbuhan kaktus melindungi diri dengan duri? Mengapa tumbuhan kaktus melindungi diri dengan duri? Boleh. Ya, yang kedua silakan. Siapa? Faiz Al-Muzaki, silakan Faiz. Bagaimana cara tumbuhan melindungi diri? Bagaimana cara tumbuhan melindungi diri? Boleh ya, menggunakan kata-katanya bagaimana. Baik, boleh. Di situ ada ya. Mungkin nanti bisa disebutkan melindungi diri tumbuhan apa. Misalnya tumbuhan tadi yang di situ ada nanas. Nah, boleh sebutin lebih spesifik ya. Boleh. Baik, Faiz Al-Muzaki. Lanjut, silakan siapa lagi? Pak, Gufron. Gufron. Silakan Gufron. Bagaimana nanas melindungi diri? Apa? Bagaimana? Bagaimana buah nanas melindungi diri? Bagaimana buah nanas melindungi diri? Melindungi diri dari mana? Dari pemangsanya atau hewan pemangsa. Boleh ya? Baik. Ton. Tadi ada Faiz. Oh, ini yang Faiz sudah ya? Siapa lagi? Yang belum? Silakan. Yang sudah nanti gantian ya. Yang belum silakan siapa? Sebutkan nama. Silakan sebutkan nama. Masih ada lagi? Aira, silakan Aira. Ajar itu kan kamu tadi. Buat kalimat, buat pertanyaan dari video yang tadi Bapak share. Boleh kalimatnya bebas, menggunakan kata tanya, tapi berdasarkan video ya. Siapa? Khalid. Khalid, oke, Khalid, silakan Khalid. Di mana tempat tumbuhnya tanaman kaktus? Di mana tempat tumbuhnya tanaman kaktus? Boleh ya. Tadi ada tanaman kaktus ya di dalam video. Baik. Di mana ya? Di mana ya Khalid tumbuhnya ya? Biasanya tanaman kaktus. kalau ditanya gurunya tuh ada Ya, biasanya di padang pasir atau di daerah yang kering ya. Itu biasanya kaktus tumbuh. Silakan, ada lagi? Masih Bapak kasih kesempatan. Satu lagi. Siapa? Gilang, Pak. Gilang, silakan Gilang. Oke, Gilang. Ada yang bilang. Bagaimana kaktus melindungi diri dengan menggunakan racun? Bagaimana kaktus melindungi diri dengan kaktus itu menggunakan apa ya? Duri. Racun atau duri? Duri. Duri ya, kaktus itu melindungi diri dengan menggunakan duri. Kali ya, oke Gilang ya. Jadi kaktus melindungi diri dengan duri. Ya, biasanya durinya tajam-tajam. Nah, jadi itu ya anak-anak. Tadi sudah melihat video dan bisa membuat pertanyaan cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini perhatikan. Ada tanaman apa ini? Teratai. Mawar. Rata atau mawar? Mawar. Kalau teratai itu hidupnya di air biasanya. Ini bunga mawar. Perhatikan bunga mawar tadi memiliki apa ini? Duri. Ya betul. Mawar memiliki duri pada batangnya ya. Nah ini salah satu caranya melindungi diri dari pemangsa atau hewan lain. Dia memiliki duri. Nah sekarang yang kedua di sini ada apa ini? Ayo tanaman apa ini? Jagung. Tahu nggak? Ayo apa ini? Pernah pegang jagung? Pernah. Iya, di sini ada bulunya ya, bulu halus di sini. Ini juga salah satu cara tanaman beradaptasi, tanaman jagung ya. Nah, ini yang tadi. Tanaman apa ini?
Nanas. Nanas. Ini bagaimana cara melindungi diri Nanas dengan memiliki apa dia? Daun yang tajam, daun yang tajam. Memiliki duri yang tajam pada tanaman. Bukannya daun yang Pernah makan nanas? Pernah. nanas? Iya pernah. Nah, selain dia punya duri, di daunnya juga dia punya ada duri di pinggir-pinggirnya ya. Ini juga tajam di pinggir-pinggir daun nanas ini ya. Jadi nanas juga termasuk ya nanas ya. Kemudian kita lanjut selain nanas. Nah ini apa ini tanaman apa? Tanaman karet. Tanaman karet. Betul sekali. Tanaman atau pohon karet. Ini dengan apa dia menghasilkan apa ini? Dia melindungi diri dengan getah. Ini getahnya ini, tapi getah ini ternyata kita bisa manfaatkan ya. Karet bisa dimanfaatkan untuk Video bagus sudah bergerak, Pak. Tetap di jagung, Pak. apa? Video bagus tetap Apa di jagung. Video bagus tetap di jagung. Iya, Mas. Oh, mungkin coba. Pak. Screen-nya kali, screen. Oh, mungkin sinyalnya atau ininya ya. Coba. Bagus pakai paket, Pak. Mungkin. Paket. Nggak pakai wifi. Oh, gitu. Coba ditunggu nanti lagi ya. Mungkin sinyalnya atau paketnya udah ini ya, belum stabil. Hitung aja nggak apa-apa. Sambil Bapak jelaskan, nggak apa-apa. Bapak jelaskan ya. Ya. Ah, anak-anak ada lihat tanaman karetnya ini ya? Kelihatan ya tanaman karetnya? Nah, Nah, sekarang yang selanjutnya. Nah, apa ini? Adalah cubung, Pak. Kumbung. Nah, pernah lihat nggak di sekitar kalian tanaman kecubung? oh, iya, dia Pernah ya? sering. Tapi Pernah lihat? Di mana itu? Ada, coba. di kampus sering injek, Pak. Oh, sering injek. Di kampung ya? Di kampung Iya, banyak? soalnya di tanah, Pak. Di lumpur. Oh, Saya mau di lumpur. Itu juga saya pakai itu, Pak, buat matang lah, Pak. Oh gitu, oh, iya ternyata banyak juga manfaatnya kecubung ya anak-anak ya. Nah ternyata di sini kecubung menghasilkan racun. Ini kalau kalian makan atau kalian ini daunnya juga itu berbahaya. Bisa secara profesional, Pak. pusing, bisa pusing ya. Harus dimasak dengan cara profesional. Harus dimasak dengan cara profesional. Ini karena kecubung ini selain ada manfaatnya juga kalau untuk manusia itu bisa mengakibatkan pusingnya luar biasa karena kecubung ini menghasilkan racun ya. Dari itu jangan dimakan atau buat makanan untuk kecubung ini ya. Nah, dari sekian yang Pak Guru jelaskan, perhatikan. Oh, udah, Pak. Udah. Lumayan. Bapak bagus. Ingat suara Pak Guru? Dengar, Pak. Ini udah lumayan, Pak. Udah nggak pindah-pindah lagi. Baik. Nah, tadi sudah kita lihat video dan Bapak share gambar mengenai adaptasi tumbuhan dan cara melindungi dirinya. Tugas kalian nanti Bapak kirim di grup tugas kalian. Coba perhatikan, berikan contoh tanaman yang ada di sekitar kalian. Bagaimana cara melindungi diri. Masing-masing anak boleh membuat 3 tanaman. Dari mana? Nanti bisa dari bacaan atau dari buku atau juga boleh lewat internet cari informasi atau tanaman yang ada di sekitar kalian. Nah, sekarang Bapak kasih waktu 3 menit untuk mencari informasi mengenai cara tanaman. Tulis nama tanamannya dan cara
beradaptasinya. Silakan. Kamu sini aja tanya. Bapak beri waktu 3 menit ya. Silakan. Yang sudah nanti langsung Bapak tunjuk saja biar anak-anak siap. Tadi Bapak lihat masih ada yang belum siap, makanya silakan 3 menit kerjakan untuk mencari tanaman atau membuat informasi tanaman mengenai cara beradaptasi dan melindungi diri terhadap lingkungannya. Baik, 3 menit dari sekarang ya. Tulis dan akan Bapak tunjuk, silakan. Aku ditulis di sini ya, Pak. Boleh. Ya, Tanaman sama boleh cari info. Manfaat apa? Ya, Khalid. punya ya. Kenapa Khalid? Ya, nama tanamannya apa? Ya. Silakan ya. Boleh mulai ya. Dari Cara sekarang. dirinya ya, Pak. Kan Betul sekali Khalid. lambu. Kemarin sudah Bapak kasih contoh dan materinya sudah Bapak kirim, silakan dibaca-baca lagi. Ya, Wah, ditulis ya. Silakan ditulis. Mengadoptasi. Sabar. Apa ya? Itu mawar aja. Hah? Mawar. Udah. Oke, mikrofonnya di offin dulu ya biar nggak kedengaran. Manfaat Ini tidak ya, Pak. fisik. Ya, 3 doang, Pak. cara beradaptasi. Ya, minimal 3. Lebih dari 3 berarti lebih bagus kalian punya banyak informasi mengenai cara tumbuhan beradaptasi. Cara Minimal 3. Ya, silakan. Masih ada waktu 1,5 menit lagi. Boleh berdiskusi, boleh tanya orang tua, kakak, ya. Nah, atau bisa lihat di sekitar lingkungan kalian ada tanaman apa. Ternyata di situ tanamannya ada Tanya, apanya. Pak. Nah, itu bisa. Pak. Ya, siapa tadi? Saya Pak Faisal Mujahid, Silakan. Pak, penanya, Pak. Kenapa Pak Contohnya Is? berapa, Pak? Berapa contoh, Pak? 3 minimal. Ya. Tumbuhannya 3, 3. Pak. Ya, 3 saja. Kalau kalian bisa menemukan lebih dari 3, boleh. Tapi minimal sedang 3 nanti Pak Guru tanya. Pak, contohnya itu cuman kaktus, cuman tumbuhan doang gitu, Pak. Ya, tumbuhan saja. Pak, gufron, Pak. Kenapa Gurfon? Ada yang mau ditanyakan? Contoh melindungi dirinya juga ya, Pak? Ya, melindungi diri, beradaptasi. Nah, yang kalian temukan, bisa kalian boleh tulis ya. 3 minimal ya. Silakan. Pahami. Kalau memang tadi yang sudah Pak Guru jelaskan ada di sekitar kalian, boleh ditulis ya. Boleh ditulis sebagai contoh kalian untuk menjawab yang Pak Guru tugaskan di pembelajaran kali ini ya. Yuk, setengah menit lagi. Nah, ya, ditulis dulu. Pak Guru mau lihat, nanti Pak Guru tunjuk siapa yang bisa menjawab dengan benar. Oke, baik. Ternyata waktunya sudah habis ya, anak-anak. Baik. Itu tadi Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. saya tadi Kenapa? yang itunya contohnya itu cara melindungi dirinya sama apa, Pak?
Beradaptasi. Beradaptasi. Iya, betul, Faiz. Beradaptasi. Sudah? Waktunya habis ya anak-anak ya? Baik, waktunya sudah habis. Yo, siap. Pak Guru mau lihat anak-anak sudah menemukan jawaban atau melihat tanaman di sekitar, ataupun mungkin dapat informasi dari orang tua, atau mungkin dari buku yang sudah dibaca. Oh, ternyata ada tanaman ini, caranya seperti ini. Nah, boleh dipresentasikan atau disebutkan, dijawab yang bertanya. Baik anak-anak, sudah ya? Baik, Pak Guru mau lihat sekarang. Silakan dijawab. Yang pertama, yang belum menjawab, coba ya tadi ya. Pak. Di sini ada Faiz Abisar, silakan Faiz Abisar. Sebutkan tanamannya dan nama tanamannya dan cara tanaman tersebut melindungi diri atau beradaptasi. Silakan Faiz Abisar. Cara beradaptasi tumbuhan: menggugurkan daunnya, adaptasi tingkah laku, penyesuaian diri tumbuhan dengan akar tinggal, adaptasi fisiologi. Bapak. Oh, baik. Faiz Abisar, nama tanamannya apa ya? Ada nama tanamannya? Dicari dulu nama tanamannya ya. Dicari dulu nama tanamannya apa dan caranya bagaimana. Ya, coba Faiz Abisar nanti boleh disampaikan lagi. Dicari dulu nama tanamannya. Baik, yang kedua, Pak Guru mau lihat yang belum menjawab, silahkan. Di sini ada Princess. Princess, coba Princess. Silakan Princess. Belum, Pak. Oh, Princess belum selesai. Oke, segera ya, coba dicari. Baik. Aira, coba Aira. Aira. Pak, belum selesai, Pak. Aira belum. Ayo segera ya. Arum. Ayo, Arum, silakan. Arum, silakan. Suaranya Arum kurang dekat kali, yang masih belum jelas. Coba suaranya biar lebih jelas lagi. Enggak. Mengurangi pembakaran dan mempunyai bulu halus yang membuat gatal. Bambu, oke, baik. Terus yang kedua? Lidah buaya memiliki daun yang tebal dan sempit, memiliki jaringan penyimpanan air, memiliki duri untuk melindungi diri dari ancaman bahaya. Baik, lidah buaya ya, bagus. Yang ketiga apa? Silakan. Pohon jati menggugurkan daunnya di musim kemarau untuk mengurangi penguapan dan memiliki racun. Ya, bagus ya untuk Arum, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Arum. Luar biasa ya. Arum bisa menjawab. Yang pertama bambu, yang kedua lidah buaya, dan yang ketiga yaitu pohon jati. Ya, betul semua ya. Arum Dwi Haji. Bagus. Nah, selanjutnya ini masih ada waktu. Silahkan. Yang belum Bapak lihat di sini ada tadi Gufron ya. Gufron sudah belum ya? Maaf. Sudah Gufron. Yang belum ada Bapak lihat ini Yosela. Silakan Yosela. Yosela.
Yosela dengar suara Pak Guru? Halo, Yosela ada? Baik, Bapak ganti kalau Yosela masih belum nyambung atau belum masih terputus ya. Suaranya masih belum kedengaran, yaitu ada Faiha Halimah, silakan. Belum selesai, Pak. Silakan, Pak. Faiha? Belum selesai, Pak. Belum selesai. Oh, baik. Tunggu seperti apa? Ya, masih ada. Kemudian yang belum di sini Ihsan. Silakan Ihsan. Ihsan. Nah, sekarang yang sudah siap, silakan boleh menjawab. Sebutkan namanya. Ada siap, Pak. Tuson, oke, baik Tuson, silakan Tuson. Pertama, lalu laptop jika terkena rangsang. Ya, terima lu, baik. Yang kedua, Memiliki duri pada batangnya. ya, terus. Yang ketiga, Getah yang lengket. Cari lagi jangan. oke. Baik, betul ya, Tuson. Luar biasa, Tuson. Iya. Selanjutnya, siapa yang sudah selesai? Silakan. Pak, Faisal Muzaki, Pak. Baik, silakan Faisal. Lidah buaya melindungi diri menggunakan duri pada tubuhnya. Baik. Terus, Bercubung melindungi diri dengan mengeluarkan racun. ya, terus. Terus bambu melindungi diri dengan menggunakan rambut yang Ya, betul sekali, Faiz Al-Muzaki. Nah, baik anak-anak yang belum tetap dikerjakan ya. Nanti yang sudah dan yang belum jawabannya tetap dikerjakan untuk menjawab pertanyaan tadi. Kemudian nanti dikirim ke grup jawabannya ya. Jadi seperti yang tadi pertanyaan tadi, nanti jawabannya dikirim ke grup WA. Ya. Jadi semua dikirim ke grup WA untuk pertanyaan yang tadi sudah Pak tanyakan. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan lanjut. Perhatikan, anak-anak, kemarin itu kita sudah tahu, tadi sudah membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya. Kemarin juga kita sudah belajar menggunakan kata tanya. Sekarang Pak masih ingat tidak? Kata tanya siapa itu digunakan untuk menanyakan apa? Seorang, Pak. Seorang. Yang apa? Seorang, Kita menanyakan orang. Menanyakan orang. Kalau kata tanya bagaimana? Menanyakan tentang apa? keadaan, Pak. Keadaan. Keadaan. Nah, anak-anak, selanjutnya dengan kata tanya tadi kita akan membaca materi mengenai kata tanya untuk menemukan informasi penting tersebut dari bacaan. Nah, sekarang perhatikan di sini ada teks bacaan yang akan kalian baca. Nah, dari bacaan tadi nanti membuat pertanyaan menggunakan kata tanya. Nah, bacaannya apa? Silakan anak-anak baca bacaan yang akan Pak Guru kirim berikut. Nah, silakan. Informasi penting tersebut dapat kita temukan dengan membaca teks secara utuh. Kita juga dapat menemukan informasi penting
menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, kita akan lebih mudah menemukan informasi penting. Tapi kalau Ya, betul sekali ya. Nah, anak-anak, kata bacaannya akan kalian baca, akan Pak kirim, perhatikan bacaannya. Nah, ini bacaannya, perhatikan. Ya. Silakan anak-anak baca bacaan berikut. Ada apa hilang, Mak? Nah, ini sudah kelihatan bacanya? Oh, kamu dikeluarin? Udah, Pak. Ya. Udah ya. Baik, sekarang coba dibaca yang pertama. Bagus, silakan paragraf pertama dibaca. Ya, bagus, silakan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Apa ini? Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila anak bangsa yang berani memproklamasikan kemerdekaan, memproklamasikan ini ya, kemerdekaan mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Ya, Pak. Betul, oke, stop. Paragraf pertama. Sekarang paragraf kedua. Aira. Pak. Silakan Aira. Baca paragraf kedua. Merupakan salah orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur. Blitar. 6 Juni 1101. Oke, lagi berapa? 6 Juni. Jakarta 21 Juni 1170. Bung Karno menyusui konsep teks proklamasi. Penyusun konsep teks proklamasi Laksamana Tadashi Maiti Bung Hatta dan Mr. Ahmad Suwerdi. Ia ketemu mendatangi proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediaman Pegangsaan Timur. Ya, nomor. Iya. Oke, stop. Untuk paragraf 2 perhatikan. Nanti pertanyaannya dari bacaan ini ya. Paragraf ketiga coba dibaca Dinar. Silakan dibaca. Kan dibaca. Sadila, suaranya ada? DRS Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subardojo. Ia ikut
menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia Ya. Lanjut. bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Baik, ya itu Bung Hatta. Sekarang yang Ahmad Subarjo. Silakan dilanjut. Siapa? Yang mau membaca silakan sebutkan nama. Jaki Pak. Ya silakan. Faiz Al-Musaki. Pak. Asmat Subarjo Adi Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat, 23 Maret 1896 dan wafat Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah materi luar negeri Indonesia yang pertama. Menteri ya. Menteri Luar Negeri Indonesia pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo menyusun konsep proklamasi di rumah Laksamana Tadaski Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Iya, baik, terima kasih. Sekarang lanjut. Jaki. Iya, Pak. Jaki. Siapa? Rio. Silakan Rio. Ya. Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang biasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Iya, bagus ya, suaranya jelas Rio. Silakan siapa lagi? Suaranya jelas. Ganes, Pak. Ya, Pak. Ganes, silakan Ganes. Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartowirdjo. Soekarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa. Iya, baik anak-anak. Sudah dibaca ya teks bacaan tadi. Nah, sekarang Bapak ingin anak-anak menemukan teks bacaan dengan membuat kalimat pertanyaan menggunakan kata tanya. Ada yang sudah bisa? Silakan jawab. Ya, Pak. Kalau anak-anak membaca dan memahami yang kemarin materi Pak kirim ke buku, pasti anak-anak bisa karena materinya sudah Bapak kirim dibaca. Ya kan? Silakan yang sudah membaca materi tersebut. Kalau yang belum membaca, yang Aku tundang nih. silakan siapa? Kaisa. Siapa? Gufron, Pak. Gufron, silakan. Ya, Gufron. Tokoh yang terlibat dalam kemerdekaan Indonesia. Ya,
Terus yang kedua ada Umroh. Saya Pak. Ajak api aja bangun mangku umat. Silakan. Ya, silakan. Coba Bapak lihat di sini ada yang belum. Anindya Putri, coba Anindya Putri. Sudah baca materinya Anindya Putri? Atau Julia Nur Aini, silakan Julia Nur Aini. Kapan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Kok belum sih? Iya, betul sekali Julia ya, betul. Kapan teks proklamasi Indonesia dibacakan? Betul sekali ya. Arum Bu Haji. Silakan Arum. Oh ini ada nih, ada. Sakit gimana? Silakan Arum. Semua Arum bisa? Ya. Siapa itu Laksamananda Deseda? Betul, ada ya tadi. Terus kemudian Khalid, coba Khalid. Ya. Silakan Khalid. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di mana teks proklamasi kemerdekaan itu dibacakan? Ya, sebetulnya ada di situ menggunakan kalimat kata tanya di mana. Jadi anak-anak, ya sekarang lihat ternyata anak-anak di sini menggunakan kalimat tanya sudah bisa, cari informasi juga sudah bisa ya. Sekarang kesimpulannya atau tugas kalian sebelum waktu akhiri, tadi karena materi sudah selesai, anak-anak coba perhatikan LK atau lembar kerja yang waktu kirim kemarin di grup. Silakan anak-anak kerjakan lagi. Nanti tugas itu anak-anak kirim ke grup di jawabannya. Ya. Jawabannya kirim ke grup. Bapak tunggu hari ini sampai sore. Ya. Lembar kerjanya gimana pun kan dikirim. Ya, lembar kerjanya dikirim dan nanti kerjakan di ini. Kirim tugasnya Jabri ke Pak Guru, tapi hari ini ya, tidak besok karena ini tugas hari ini. Silakan kerjakan. Kemudian anak-anak juga ingat materi yang hari ini kita sampaikan. Ya anak-anak ya. Bapak tunggu sampai malam boleh, tapi harus hari ini ya. Lebih baik kalau langsung dikerjakan setelah ini, langsung dikirim. Ini tidak menunda-nunda ya, pekerjaan anak-anak tidak banyak atau selesai. Tugasnya dikirim. Ya anak-anak. Tugasnya kan dikirim ke grup kan. Bahasa yang mana Pak? Yang mana Pak? Ya. Tadi Pak, tugasnya yang mana Ya. Pak? Tugasnya nanti di grup, kemudian hasilnya dijabri ke Pak Guru ya, nanti dikirim. Baik, sekarang sudah selesai ya. Hari ini kita sudah selesai. Coba apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang ingat tadi pertama belajar apa? Saya Pak. Adaptasi terhadap Cara tumbuhan melindungi diri, Kak. Cara tumbuhan cara tumbuhan melindungi diri. melindungi diri dan teks Teks Ya, proklamasi. teks proklamasi. Kalimat penting di dalam bacaan teks proklamasi menggunakan apa? Kata tanya ya. Baik anak-anak, karena sudah selesai, kita bersama-sama biar anak-anak yang belajar dari bisa memahami. Kita tutup dengan doa ya. Tadi yang memimpin doa bagus, silakan bagus pimpin doa kembali untuk pembelajaran hari ini karena selesai. Silakan bagus. Mari teman-teman kita membaca doa.
Sudah selesai. Ya, terima kasih, bagus. Senang memimpin doa. Mudah-mudahan anak-anak hari ini paham ya dan bisa mengerjakan tugas. Tugas Bapak tunggu, saya beri ke Bapak ya. Bapak kirim ke grup. Baik anak-anak, terima kasih. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.